Saudara, pemerintah terus mengutak-atik kebijakan BBM untuk melindungi keuangan negara dan masyarakat miskin. Ironisnya, di saat bersamaan, saat ini masih banyak mobil mewah dengan harga dan pajak selangit, tetapi masih menggunakan BBM subsidi. Mahalnya impor minyak dunia, naiknya jumlah konsumen BBM subsidi, ditambah kurs fluktuatif menjadi trilema yang menekan kesehatan keuangan negara. Pertalite misalnya, dari kuota tahun ini sebanyak 23 juta kiloliter, sisanya diperkirakan hanya cukup sampai Oktober. Penambahan kuota pun sedang dipertimbangkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Untuk menekan risiko jebolnya anggaran akibat penambahan kuota, kenaikan harga jual BBM subsidi jadi salah satu opsi. Mempertimbangkan banyak aspek, ya. Jadi aspek daya beli masyarakat, inflasi, dan juga kemampuan pendanaan pemerintah, ya. Dan juga kita juga harus mengantisipasi nanti akhir tahun ini. Ya, akhir tahun ini kemungkinan juga bisa kebutuhan energinya juga meningkat, ketersediaan energinya juga terbatas. Sayangnya, di saat utak-atik kebijakan BBM untuk menyelamatkan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak, justru banyak mobil mewah yang masih saja menenggak BBM bersubsidi. Mengutip data Pertamina, 60% masyarakat menengah ke atas mengonsumsi 30,5 juta kiloliter BBM subsidi. Sisanya, 7,6 juta kiloliter barulah dinikmati golongan miskin. Artinya, 80% subsidi atau uang negara memang salah sasaran. Berdasarkan penelusuran Kompas TV, mobil mewah ini memiliki kapasitas mesin di atas 2000 cc. Bahkan, tak sedikit mobil dengan harga dan pajak selangit yang tanpa rasa bersalah membeli BBM bersubsidi. Kalau selama ini di pompa kita udah dipasangin dengan jalur khusus subsidi dan enggak ya, jadi itu tergantung pengemudinya. Selama ini pengemudi masih milih yang subsidi, Bu. Pak, tapi kalau misalkan masih ada yang milih subsidi, kalau dari Bapak tegur atau gimana? Ya sebenarnya kita bukan menegur ya, menawarkan. Jadi intinya kita menawarkan dulu, apabila dia ikut saran kami ya mengarahkan kan yang non subsidi. Tahun ini alokasi anggaran subsidi dan kompensasi BBM naik 3 kali lipat dan mencapai rekor tertinggi sampai dengan 502 triliun rupiah. Agar tak melebihi alokasi tersebut, opsi menaikkan harga atau membatasi BBM bersubsidi menjadi keputusan yang sulit bagi pemerintah karena bisa memicu inflasi di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Anggaran bantalan sosial pun mesti disiapkan. Sedang disiapkan bagaimana bantalan yang harus disiapkan. Jadi bukan hanya terkait dengan penyesuaian atau pembatasan, tapi bantalan-bantalan sosial yang harus disiapkan. Dampak baik terhadap industri, baik terhadap volume yang akan diserap, kemudian juga akan berpengaruh sedikit juga terhadap daya beli dan juga akan berpengaruh terhadap inflasi. Nah, itu semua sedang dikalkulasi. Kalaupun ini menjadi opsi yang diambil oleh pemerintah harus meningkatkan bantuan kepada masyarakat terdampak, terutama pada kelompok rentan. Apakah itu bentuknya dalam bentuk BLT ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain, sehingga kelompok rentan ini bisa tidak terlalu terbebani perekonomian mereka. Karena mereka ini meskipun tidak punya mobil, tidak punya motor, pasti mereka yang paling terdampak. Karena tadi begitu ada kenaikan ataupun ada penyesuaian, maka harga akan mengalami peningkatan juga. Pemerintah berencana menggelar rapat bersama DPR meramu skema terkait harga BBM subsidi. Keputusannya dinanti di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang kini belum pulih karena pandemi. Tim Liputan, Kompas TV.